warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, masih berjumpa lagi dengan saya Tri Bambang Wijaya dengan NIM 12080210829. Saya merupakan mahasiswa jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Nah, di sini saya berada di Jalan Ukal, tepatnya di Kecamatan Tampan di Provinsi Riau. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang budidaya tanaman ciplukan serta manfaat dan kandungannya. Oke guys, untuk selanjutnya ikuti saya. Oke guys, nah berbicara tentang tanaman ciplukan sudah tidak asing lagi bagi kita, karena tanaman ciplukan ini sering ditemui di kebun dan tumbuh di antara gulma. Nah, jadi manfaat dari kandungan ciplukan itu ternyata sangat banyak, mulai dari akarnya, batangnya, daunnya, serta buahnya yang semuanya bermanfaat. Secara tradisional, ciplukan memang sudah lama sebagai tanaman obat di Nusantara. Beberapa penelitian menunjukkan bagian-bagian tanaman ini berpotensi jadi obat untuk memperkuat daya tahan tubuh serta memerangi beberapa penyakit. Dalam artikel Agrikultural Review 2019 itu diterangkan ciplukan oranye setidaknya mengandung air, asam citrat, gula, serat, antioksidan, protein, dan karbohidrat. Ciplukan jenis ini juga mengandung mineral seperti kalium, Mn, Mg, Fe, dan Zn dengan kadar lebih tinggi dibandingkan di buah-buahan lainnya seperti pepaya, apel, stroberi, dan jeruk. Ciplukan juga bisa jadi teh herbal. Teh herbal ciplukan itu dikenal memiliki khasiat mengobati diabetes, sakit tenggorokan, serta darah tinggi. Flavonoid yang terkandung di dalamnya diketahui bisa memperbaiki dan mengembalikan fungsi insulin dalam tubuh. Sementara antioksidannya bisa menangkal radikal bebas. Buah ciplukan memiliki rasa yang manis jika sudah matang dan rasa asam jika masih mentah. Bentuknya bulat berselubung, kelopak tipis di bagian luar, warna kuning bahkan oranye atau kemerah-merahan kalau buah itu sudah matang. Ciplukan sering ditemui di kebun dan tumbuh di antara gulma. Tanaman ini bercabang banyak menyebar di segala arah, tinggi tanamannya bisa mencapai 1 meter. Ia tumbuh baik di tanah yang gembur, cukup air dan sinar matahari. Daunnya berbentuk oval bertangkai dengan ujung runcing hingga bergelombang. Bunga kecil berwarna putih muncul di ketiak daun. Oke, kita lanjut. Untuk mengikuti kepopuleran ciplukan oranye ini, ciplukan sawah ini sudah kerap dijumpai di supermarket. Dan jangan kaget pula dengan harga sekilogram lebih mahal dari apel California. Ciplukan mudah ditemui dari Aceh hingga Papua. Tanaman ciplukan dapat menjadi peluang bisnis. Selain pembudidayaannya sedikit, ini peminat dari ciplukan juga semakin meningkat karena ciplukan dikenal dengan tanaman yang kaya dengan khasiatnya untuk kesehatan. Dulu memang buah ciplukan itu dianggap ecek atau tidak bermanfaat. Maklum saja, tanaman ini dianggap tanaman liar. Belakangan ini ciplukan mulai diburu bahkan harganya yang selangit. Misalkan saja di Brunei. Nah, di Brunei itu sebiji ciplukan itu bisa mencapai 10.000. Sementara di mall di kota besar seperti Jakarta itu sekilonya mencapai Rp500.000. Sekarang sejumlah pedagang online bahkan menjual buah ciplukan dengan harga yang beragam. Ada yang mematokkannya harga 15.000 untuk 100 gramnya, dan ada juga yang menjual eceran yaitu 90.000 untuk 10 biji buah ciplukannya. Tingginya harga buah ciplukan juga diikuti dengan harga bibit tanaman ini. Beberapa pedagang online mematok harga hingga 500.000 untuk ratusan bibit ciplukan ini. Meski cukup familiar bagi warga Indonesia, ciplukan bukan tanaman asli tanah air. Sebagaimana dikutip dari indonesia.go.id, beberapa waktu lalu tanaman liar yang buahnya berbentuk seperti lampion ini tersebar pula di negara tropis seperti Amerika, Pasifik, Australia, dan Asia. Cara tumbuh dari tanaman ciplukan ini yaitu cocok hidup di tanah yang subur, gembur, tidak tergenang air, dan memiliki pH mendekati netral. Tanaman ciplukan mampu hidup pada tanaman yang kurus, agak padat, dan kurang terawat bersama tanaman liar yang lainnya.
Berikut adalah tahapan dalam budidaya tanaman ciplukan yang dilakukan dari bibit hasil perbanyakan generatif. Bibit ciplukan dapat diperoleh dari buah yang berumur lebih dari 2,5 bulan. Buah yang sudah matang dan tua, bila dipijit dengan jari, itu akan mengeluarkan daging buah yang lunak beserta bijinya. Biji ini digunakan sebagai benih yang siap disemai. Penyemaian dilakukan untuk proses pembentukan kecambah benih yang tumbuh menjadi tanaman ciplukan. Jika sudah tumbuh daun, bibit siap untuk dipindahkan di lapangan. Tanah yang digunakan untuk melakukan penyemaian harus mempunyai tekstur yang lembut dan memiliki beberapa kandungan nutrisi selama proses penyemaiannya. Bibit ciplukan yang tumbuh di persemaian memiliki akar relatif sedikit, batang masih lunak dan jumlah daun kurang lebih 8 lembar. Benih ini memiliki kelemahan akar dan batang yang mudah rusak, dan sekali rusak akan menyebabkan daun cepat layu. Oleh karena itu, biji ciplukan perlu dipindahkan dengan hati-hati dan setelah dicabut segera ditanam kembali. Perawatan tanaman ciplukan ini di daerah penanaman kurang lebih sama dengan penanaman di dalam pot. Penyuluhan tanaman harus segera dilakukan untuk mengganti bibit tanaman yang sudah mati. Menyiram tanaman ciplukan berlebihan itu juga tidak baik, mengingat kebutuhan air tidak jauh berbeda dengan tanaman palawija. Berkenaan dengan sifat dan fungsi tanaman ciplukan, maka pemupukan dapat dilakukan sebanyak dari dosis pupuk yang digunakan pada tanaman tomat. Buah ciplukan dapat dipanen dalam tengah waktu setiap 2 hingga 3 minggu. Jika budidaya berhasil dan berkualitas, maka akan menghasilkan buah yang seragam dan matang sempurna ketika panen. Satu batang pohon ciplukan itu mampu menghasilkan kurang lebih 300 buah. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan atau saya jelaskan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kita petani muda.